Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Saat Teduh Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin baru aja selesaiin Keluaran 14, hari ini kita akan masuk ke Keluaran 15 dari ayat 1 sampai 21 nih teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang nyanyian Musa dan Israel. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Keluaran 15 ayat 1 sampai 21. Nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, "Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia, ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan, itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut teberau. Samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu, Tuhan, mulia karena kekuasaanmu, tangan kananmu, Tuhan, menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar, engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidungmu, segala air naik bertimbun-timbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka sebagai timah, mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur? Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu, engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Ngeri dan takut menimpa mereka, karena kebesaran tanganmu mereka kaku seperti batu. Sampai umatmu menyeberang ya Tuhan, sampai umat yang kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri, di tempat yang telah kau buat kediamanmu ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tanganmu ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orang yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, Nabiah itu saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Ya, jadi demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang kita langsung masuk ke satunya ya. Nah, di ayat 1 sampai 21, setelah bangsa Israel melewati masa sulit itu guys, mereka menyanyikan pujian kayak Thanksgiving untuk Yahweh Allah Israel. Garis besar pujiannya dari bentuk dan karakter ritmenya itu mirip dengan puisi Mesir saat itu yang akrab dengan Musa dari masa mudanya. Jadi kan emang Musa pernah mendapat pendidikan pas dia di Mesir, jadi anak angkatnya putri Firaun itu ya guys. Lirik jenius puitis dari nyanyian pujian bangsa Israel menandakan kehidupan nasional sebagai sebuah bangsa. Puisi itu memberikan pengaruh formatif yang paling penting untuk gaya puitis Ibrani di masa yang akan datang. Nyanyian pujian ini terbagi jadi dua guys. Pertama, retrospektif itu di ayat 1-12, merayakan pembebasan dari bangsa Mesir yang baru mereka alami. Kedua, perspektif ayat 13-18 yang menggambarkan efek dari pembebasan di masa mendatang. Isi puisinya di ayat 2-5, Tuhan adalah kekuatanku, dibandingkan dengan orang Mesir tenggelam bagai batu. Di ayat 6-10, tangan kananmu ya Tuhan. Ini dibandingkan dengan mereka tenggelam seperti memimpin di perairan yang perkasa. Bagian 3, yaitu ayat 11-12, siapa yang sepertimu ya Tuhan. Ini dibandingkan dengan bumi menelan mereka, yaitu orang Mesir. Nah, di ayat kedua, kekuatan dan pujian saya adalah Yahweh. Dia menjadi keselamatan saya. Dia telah menjadi keselamatan bagiku. Dia telah membebaskan saya dari tangan Firaun dan dengan demikian menyelamatkan saya dari kehancuran. Saya akan membangun tempat perlindungannya. Di ayat 3-5, Tuhan adalah yang perkasa dalam pertempuran.
Kekuatan Tuhan baru saja terbukti karena Ia sendiri telah menghancurkan kekuatan bersenjata yang paling kuat di seluruh dunia. Dari 6-10, tangan kanan itu adalah deskripsi umum tentang kemahakuasaan dan keadilan Allah. Engkau akan menggulingkan atau engkau menggulingkan mereka yang bangkit melawan engkau. Secara puitis, Musa menggambarkan angin timur yang Tuhan gerakkan sebagai nafasnya. Lalu tentara Mesir digambarkan seperti gagah perkasa pas kejar. Lalu terengah-engah waktu berhadapan dengan kemuliaan Tuhan lewat mujizatnya dan akhirnya menyerah. Dengan kekuatan Tuhan yang mendatangkan angin air jadi kembali seperti semula lagi guys. Apa kabar tuh tentara Mesir? Tak berdaya ya guys. Dan 11-15, Musa dengan pede memproklamirkan, siapakah yang seperti-Mu ya Tuhan di antara para dewa-dewa, mungkin secara khusus dewa-dewa Mesir guys, karena tidak ada yang seperti Allah Yahweh. Allah yang benar, Yehovah, harus ditinggalkan jauh di atas semua dewa orang kafir. Karena itu, Musa menjadikan ini salah satu topik pujiannya. Dan pada saat yang sama, mencatat 3 poin di mana Tuhan tidak memiliki saingan dalam hal kekudusan, kebaikan, dan kekuatan ajaib. Tuhan cuma perlu merentangkan lengan dan sekaligus musuh-musuh binasa. Bumi menelan mereka, yaitu laut yang merupakan bagian dari bumi. Orang-orang akan mendengar maksudnya, yaitu suku-suku atau bangsa dari bagian-bagian ini, yaitu orang Filistin, Amalek, Edom, Moab, dan lain-lain, akan mendengar keajaiban yang dilakukan di Mesir, terutama dari keajaiban puncak dari semua. Melalui Laut Merah dan kehancuran Mesir di dalamnya, orang-orang akan gemetar karena ketakutan ketika orang Israel mendekati mereka. Orang-orang Edom keluar melawan Musa dengan banyak orang dan dengan tangan yang kuat, dan menolak untuk membiarkan orang Israel melintas melalui perbatasan mereka. Orang-orang besar Moab juga sama. Alam orang Moab ditunjukkan oleh upaya Balak untuk meminta Bileam untuk mengutuk orang Israel. Di 16-21, kali ini orang Edom akan takut untuk menentang mereka, sampai umat-Mu lewat ya Tuhan. Tanah Kanaan yang hampir sepenuhnya bergunung-gunung dan yang telah diberikan Tuhan sebagai warisan bagi umatnya. Tempat kudus yang telah ditetapkan oleh tangan-Mu. Musa melihat dalam ide tempat kudus sudah didirikan dan Tuhan tinggal di dalamnya. Di bagian akhir, penulis menceritakan tentang Miriam. Dia adalah wanita pertama yang dihormati oleh Alkitab dengan gelar nabi. Nabiah adalah umum di Mesir. Miriam dengan paduan suara wanita menjawab paduan suara pria, menanggapi pada penghentian setiap bait Sing Ye to the Lord. Saat merespons, paduan suara wanita menari dan menabuh rebana mereka. Ya, jadi demikian teman-teman, firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang aku mau kalian buat merefleksikan nih guys. Nah guys, zaman dulu ada banget ya guys ucapan terima kasih, ucapan syukur yang ditulis dengan bentuk puisi. Udah gitu dibacain macam baca puisi, lalu nanti yang cowok baca disambut cewek nari-nari dan memukul rebana. Intinya, mereka memuji Tuhan atas perbuatannya yang ajaib banget. Mantul ya guys. Nah, jadi yuk kita belajar untuk bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Yuk bisa yuk teman-teman. Nah lalu, pertanyaan efektif untuk hari ini ada 2 nih guys. Nah yang pertama, apa yang kamu pelajari dari pribadi Allah hari ini? Lalu yang kedua, bagaimana kamu mengucap syukur atas pekerjaan Tuhan dalam hidupmu? Nah, hitunglah berkat Tuhan dan sharingkan ya teman-teman. Ya jadi segitu aja teman-teman, satu kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah aku untuk mengucap syukur atas tindakan Tuhan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.